Oke, dengan Mbak Helen ya Mbak. Oke, Mbak Helen, saya Bidan Yuli. Kebetulan saya yang bertugas hari ini untuk memberikan konseling tentang Kespro kesehatan remaja ya, terus prakonsepsi, terus masa premenopause ya. Jadi Mbak Helen sebelumnya udah pernah dengar kata-kata kayak Kespro, prakonsepsi atau premenopause? Belum ya. Kalau premenopause ya gitu udah pernah? Udah sih, tapi ya belum begitu mengerti. Ini jadi sekarang yang kita bahas atau saya akan berikan konselingnya ini tentang Kespro kesehatan remaja, dimana ini tentang reproduksi kewanitaan kita, dari tentang menstruasi, kemudian dari masa subur, terus nanti ada masalah siklus haidnya, masa subur untuk kasus-kasus infertilnya juga gitu ya. Nanti yang kita mulai itu tentang siklus menstruasi. Nah, jadi yang menentukan masa subur dan perubahan hormonal yang terjadi selama siklus menstruasi. Mbak Helen biasanya gimana kalau pas menstruasi? Ada kayak nyeri haid atau kadang moodnya berubah-ubah? Nyeri haid ya. Kadang-kadang moodnya suka berubah-ubah nggak? Kadang sedih, tiba-tiba kadang-kadang mewek gitu? Ya, enggak juga sih, cuma memang nyeri ya. Oke, itu biasanya pengaruh dari masalah menstruasi itu sendiri. Nah, biasanya bisa ditangani dengan tadi konsumsi obat anti nyeri, ataupun bisa dari untuk melakukan kompres air hangat di bagian perut yang nyeri gitu ya. Terus kita masalah metode kontrasepsi nih, Mbak Helen udah pernah dengar nggak? Kondom, pil KB, kemudian suntik gitu. Oke, sudah tahu ya. Berarti Mbak Helen paling nggak sedikit banyaknya udah paham tentang efektivitas dan resikonya ya gitu. Jadi kayak kondom sendiri itu sebenarnya efektif, dia tidak berpengaruh ke hormon, tapi itu tadi untuk angka kegagalannya bisa jadi terjadi kebocoran. Nah gitu. Pil KB itu pun itu nggak boleh lupa-lupa minumnya, emang harus tiap hari, karena kalau Mbak Helennya suka lupa minum pil KB-nya, itu dia meningkatkan angka resiko kegagalannya gitu ya. Suntik KB pun gitu, sama spiral ya. Kemudian Mbak Helen tahu nggak faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan? Nggak tahu ya. Jadi gini, biar kita tahu nih ke depannya, kan Mbak Helen bakalan mau nikah nih ya kan, tapi persiapannya udah dari sekarang. Jadi kita harus tahu apa sih yang mempengaruhi kesuburan, apa sih penyebab infertilitas. Nah, infertilitas itu kita susah hamil ya. Jadi yang mempengaruhi kesuburan itu dari pola hidup kita ya, dari yang kalau kita suka merokok, kemudian yang kayak zat-zat kimia ya, minuman alkohol gitu. Nah, Mbak Helen ya, itu bisa mempengaruhi kesuburan kita. Jadi kalau bisa Mbak Helen hindari yang seperti itu. Juga infeksi penyakit menular seksual. Jadi Mbak Helen paham dari sini ya Mbak Helen ya. Kemudian gimana sih kita untuk menjaga kesehatan biar prakonsepsi nanti ini berhasil? Nah, Mbak Helen sendiri tahu nggak prakonsepsi itu apa? Ya. Jadi prakonsepsi ini dia perawatan sebelum terjadi kehamilan. Nah, dengan jeda kurun waktu itu 3-1 tahun. Nah, bisa dilakukan dengan ini tadi pemilihan penanganan medis yang tersedia. Juga bisa dibantu dengan pola hidup sehat, kayak tadi banyak makan sayur, buah ya, kemudian kayak nutrisi-nutrisi yang lainnya. Vitamin asam folat pun udah boleh dikonsumsi waktu kita sebelum kehamilan gitu. Oke, kemudian tadi udah kita sebut juga dari masalah menstruasi, KB, kemudian persiapan kehamilan. Nah, sekarang kita tentang premenopause. Mbak Helen tahu nggak premenopause apa? Jadi premenopause ini dia usia-usia wanita yang sudah memasuki, dia tidak haid lagi ya, ataupun tidak menstruasi lagi, kemudian sudah mulai ada keluhan-keluhan malam hari itu udah rasa berkeringat, kemudian gangguan tidur, perubahan mood. Nah, nanti itu juga Mbak Helen harus mempelajari itu biar paham ketika kita sudah dari prakonsepsi, kemudian kita menggunakan alat
kontrasepsi ya, kemudian kita mengalami yang namanya premenopause gitu ya. Makanya saya di sini ingin banget Mbak Helen ini selain pola hidup sehat, nutrisi yang terpenuhi, istirahat yang cukup, mental juga harus siap ya. Jadi kita kalau nanti mau hamil, kita harus benar-benar emang siap, bahagia dengan kehamilan kita, sehingga kondisi kehamilannya nanti sehat. Kemudian Mbak Helennya juga semangat minum vitamin sama makanan yang bernutrisi ya. Kemudian nanti juga Mbak Helen jangan lupa kita ada pemeriksaan penyakit menular seksual ya. Nah, jadi kita nanti kalau misalnya kita periksa ternyata di situ kita temukan ada penyakit seksual menular, kita bisa menanganinya ya. Terus bisa kita tangani yang bisa mempengaruhi kehamilan. Jadi nanti sebelum menikah biasanya kita ada pemeriksaan untuk terkena infeksi menular seksual apa enggaknya gitu ya Mbak Helen ya. Mungkin itu Mbak Helen yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mbak Helen ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, cukup ya, berarti udah paham ya. Oke, kalau gitu cukup. Semoga Mbak Helen selalu sehat ya. Amin.